bagi kami saat ini, baik kami seluruh umat-Mu yang ada. Kiranya Tuhan menjamah hati kami, menguatkan hati kami, untuk sebentar kami dapat menerima firman ini, menjadi satu rema di dalam hati kami, dan menjadi satu iman dan kekuatan di dalam jiwa kami, untuk kami dapat menerima segala janji Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang sudah Engkau timpakan, biarlah mereka semua mendapatkan kekuatan dalam Roh-Mu Tuhan, hikmat dari Tuhan, marifat dari Tuhan, untuk kami dapat sebentar mengerti akan firman Allah, supaya kami dapat belajar bagaimana kami harus bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa dan kerinduan hati kami. Untuk itu Engkau bukakan hati kami akan firman-Mu Tuhan, dan hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, urapi dalam Roh-Mu yang hidup, supaya firman itu benar-benar menjadi satu firman yang didorong oleh Roh Allah, sehingga firman itu dapat kami imani dalam hati kami. Inilah kerinduan hati kami, dan kami akan mempersiapkan hati kami. Berfirmanlah Tuhan pada saat ini bagi kami semua. Terpujilah Tuhan saat ini sampai selamanya. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kalau kursinya tidak muat lagi, nanti para pemain musik kita bisa maju ke depan. Tapi masih ada di sini, ada 3 kosong. Kembali kami menyampaikan salam sejahtera, salam persekutuan bagi kita sekalian sejak Jumat yang dikasihi Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan yang sangat begitu besar, tentu masih dapat mempertemukan kita di dalam ibadah minggu pada saat kesempatan ini. Sebab Tuhan mau kita kembali melihat isi hati Tuhan, untuk menjadi satu ucapan syukur bagi kita sekalian, bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang sangat begitu baik, yang setiap hari Dia selalu perhatikan langkah hidup kita. Sampai hari ini kita masih diperhatikan Tuhan, di mana tuntunannya dalam hidup saya dan saudara. Kita bisa dengar firman Allah pada saat siang hari yang penuh bahagia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami ingin kembali menyampaikan firman, walaupun firman ini merupakan satu firman yang berulang-ulang, tetapi saya yakin percaya ada sesuatu makna yang sangat indah, atau satu rencana Tuhan yang sangat mulia dalam hidup saya dan saudara lewat pemberitaan firman saat siang hari ini. Mari kita akan baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, ya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 ini merupakan ayat yang menjadi mungkin seringkali kita dengar maupun kita baca, tetapi kita ingin menggali, menyelidiki firman itu supaya nanti menjadi berkat bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, Ya. tetapi ibadah itu mengandung janji, Ya. dalam segala hal. Terus kan? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Saudara percaya apa yang dikatakan firman ini? Saudara percaya apa yang dikatakan firman ini? Amin. Amin. Coba baca ini bersama supaya menjadi satu iman, satu keyakinan dalam hati kita. Yuk, 1, 2 sama-sama kita membaca ayat ini. Puji Tuhan. 2, 3, ya.
Terus ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Artinya perkataan ini adalah perkataan ya dan amin, perkataan Tuhan. Jika firman Tuhan mengatakan latihan badani itu terbatas gunanya, kita harus menyadari seru yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini tidak ada yang bersifat kekal. Semua akan berakhir. Dan kita juga harus memiliki satu keyakinan, apapun yang kita kerjakan di dalam dunia merupakan satu latihan badani saat begitu terbatas kegunaannya itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Timotius ini, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi kita harus meyakinkan hati kita supaya setiap ibadah yang kita lakukan ini bermanfaat atau berdampak dalam setiap kehidupan kita. Maka di saat pernyataan ini menjadi satu pernyataan firman yang dapat kita dengarkan pada saat ini, maka kita harus berkata dalam hati kita, amin. Sebab apa? Sebab tidak ada artinya saudara beribadah pada Tuhan kalau saudara tidak memiliki satu keyakinan atas pernyataan firman ini. Kita harus percaya bahwa ibadah yang kita lakukan berguna dalam segala hal. Satu. Kedua, firman Allah mengatakan ibadah yang kita lakukan adalah merupakan ibadah yang membawa janji bagi saya dan saudara supaya kita dapat menerima janji-janji Allah di masa yang akan datang. Jadi ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang berguna pada saat ini, dan ibadah yang kita lakukan ini juga ibadah yang akan menanggung janji-janji yang akan datang. Maka saya mengatakan besarnya ibadah itu. Sungguh luar biasa kuasa ibadah kalau kita dapat menyikapi ibadah itu. Tetapi bagaimana supaya ibadah itu membawa satu berkat bagi saya dan saudara? Bagaimana ibadah yang kita lakukan di dalam hidup kita supaya berguna dalam segala hal? Ibadah kita ini menjadi satu ibadah yang mengandung janji di masa yang akan datang. Nah, di sini kita ingin mau belajar dengan baik untuk nanti kita jangan menjadi umat Tuhan yang sembarangan beribadah, atau jangan kita menjadi orang Kristen yang beribadah hanya sebatas formalitas dalam kehidupan kita, tetapi supaya ibadah kita menjadi satu ibadah yang berdampak di dalam kehidupan kita, ibadah yang berguna dalam segala hal dalam hidup kita, dan ibadah yang mengandung janji. Inilah yang perlu kita ingin koreksi. Maafkan saya kalau saya berkata koreksi, atau kita selidiki dalam kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Supaya jangan kita hanya datang gereja duduk pulang. Kita menjadi orang Kristen yang sangat begitu banyak berrutinitas di beribadah. Tetapi perlu saya mengajak kita semua, kalau pernyataan firman ini dikatakan perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya, artinya satu pun dari perkataan ini tidak ada yang tidak amin. Tergantung hidup saya dan saudara, bagaimana saya meyakinkan hati saya terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang ibadah yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Paulus ini menjadi satu ibadah yang berguna. Ibadah yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus menjadi satu ibadah yang mengandung janji bagi saya, baik masa sekarang sampai nanti masa yang akan datang. Ibadah yang bagaimana yang harus kita lakukan kepada Allah. Mungkin kita berkata, aku orang yang setia beribadah, bahkan setiap minggu saya tidak pernah absen beribadah.
Mungkin bagi kita orang pengajaran, kita beribadah 3 kali 1 minggu, bahwa kita tetap rutinitas melakukan ibadah itu. Tetapi apakah ibadah saya dan ibadah saudara sudah berguna dalam segala hal, dan ibadah kita sudah membawa janji Allah di masa sekarang maupun masa yang akan datang? Ini yang penting harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan saudara orang yang setia beribadah tetapi masa depan yang suram. Jangan saya sebagai orang tua yang begitu rajin melakukan ibadah kepada Allah, yang begitu setia kita melakukan ibadah kepada Allah, tetapi tidak ada mengandung janji di masa yang akan datang. Artinya buat keturunan kita tidak ada dampak ibadah kita. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan ayat ini, supaya mulai dari saya seorang hamba Tuhan, saya sebagai orang tua dapat memiliki berkat ibadah, yaitu memiliki janji Allah masa yang sekarang sampai kepada keturunan masa yang akan datang. Amin. Janji yang dikatakan masa sekarang, janji yang dikatakan masa yang akan datang, artinya itu menunjuk jaminan ibadah terhadap anak-anak keturunan kita. Kita harus dapat melihat berkat ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan sampai pada keturunan, supaya kita dapat mengejar ibadah itu dengan kesungguhan, supaya kita dapat melakukan ibadah yang sesuai dengan hatinya Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menjadi satu ibadah yang formalitas dalam kehidupan kita, bukan menjadi satu ibadah yang hanya sebagai rutinitas dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau ibadah saya dan ibadah saudara harus membawa berkat yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Nah, sekarang bagaimana ibadah yang harus mengandung janji itu? Ibadah kita harus menjadi ibadah yang sejati. Puji Tuhan. Amin. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, tetapi ibadah kita menjadi bukan ibadah yang sejati, maka itu ibadah yang hanya rutinitas dapat kita lakukan, dapat kita perbuat dalam sehari-hari dalam kehidupan kita, tetapi tidak akan membawa suatu dampak yang begitu indah, baik di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang dalam kehidupan kita. Di saat ibadah itu tidak menjadi satu ibadah yang sejati dalam hidup saya dan saudara. Ibadah yang sejati itu merupakan satu ibadah yang betul-betul menjadi satu kehendak Allah, dan Tuhan melihat ibadah anak Tuhan. Apakah ibadahku, apakah ibadah kita menjadi ibadah yang sejati itu? Jadi jangan beribadah dengan sembarangan. Jangan beribadah, sekali lagi saya katakan berulang-ulang, jangan beribadah hanya sebagai rutinitas, tetapi milikilah ibadah yang sejati. Sebab itulah ibadah yang akan mengandung janji. Itulah ibadah yang berguna masa kini. Itulah ibadah yang akan membawa dampak besar dalam hidup kita, dalam masa depan kita, kalau kita menjadi umat Tuhan yang beribadah dengan ibadah yang sejati itu. Puji Tuhan. Amin ya. Amin. Kalau ditanya soal masalah ibadah, banyak orang yang mungkin lebih rajin beribadah. Kalau hamba Tuhan lain mengatakan yang paling rajin masuk gereja itu apa? Apa? Kalau kita kan masih 3 kali 1 minggu, lainlah seorang gembala, karena dia tinggal di pastori bisa setiap hari. Tapi di luar gembala masih ada yang lebih rajin beribadah. Siapa? Ada hamba Tuhan mengatakan buruh gereja. Baru saya menyadari di gereja kita ini hampir setiap pagi ada buruh masuk, dan dari mana itu? Kadang-kadang saya tangkap, saya lepas lagi. Mereka setia, tapi bukan seperti ibadah yang dimaksudkan oleh Tuhan itu. Amin ya. Apa ibadah yang sejati itu? Yuk kita masuk di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dalam Roma
pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Perhatikan dengan baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, supaya kita dapat merenungkan kebenaran firman Allah ini. Puji Tuhan. Teruskan. Ya. Karena itu saudara-saudara, Ya. demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Teruskan. Ya. supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Ya. yang kudus, Ya, dan terus. yang berkenan kepada Allah. Ya. Terus. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadahmu yang sejati. Maka kita harus kembali melihat kepada pribadi kita sebagai kehidupan umat Tuhan. Jikalau firman Allah mengatakan, kalau kita mau menerima janji ibadah itu dalam firman kita, maka kita harus menunjukkan sikap ibadah yang sejati di hadapan Allah. Dan untuk kita menerima, memiliki ibadah yang sejati, firman Allah mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati bagi Tuhan. Mari kita belajar dan mari kita kembali sama-sama mengoreksi ibadah kita. Sudahkah kita datang kepada Allah beribadah dengan mempersembahkan tubuh yang hidup? Sudahkah saya datang kepada Allah beribadah kepada Dia mempersembahkan tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan di hadapan Allah? Atau kita datang beribadah hanya membawa tubuh yang najis, tubuh yang morak-marik? Kita tidak mempersiapkan tubuh kita yang ada baiknya Allah ini untuk datang menghadap Allah. Kita terlalu begitu sepele di waktu kita mau datang beribadah kepada Allah. Terlalu kita gampang di saat kita datang beribadah. Kita tidak mempersiapkan tubuh yang kudus, tubuh yang hidup, dan tubuh yang berkenan di hati Tuhan. Apakah boleh mereka datang beribadah? Boleh. Apakah setan keberatan orang beribadah? Tidak. Tetapi di saat kita mempersembahkan tubuh yang hidup, di saat kita mempersembahkan tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan di hadapan Allah, disitulah setan keberatan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Sebab setan tahu ibadah yang sejati itu mendatangkan berkat bagi umat-umat pilihan Tuhan. Ini yang harus kita lihat di dalam ibadah kita, saudaraku. Jujur di hadapan Tuhan, kalau saya mau ibadah itu, saya lebih begitu takut dengan sembarangan beribadah. Dengan satu contoh kecil akan saya lakukan itu. Dalam perkara waktu saja pun, saya harus mempersiapkan hati saya, hidup saya ini untuk menjadi persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Supaya di saat aku beribadah kepada Dia, jangan mempersembahkan tubuh yang sembrono, tapi tubuh yang benar hidup, tubuh yang benar kudus, tubuh yang benar berkenan di hati Tuhan. Tetapi saat kita mau datang pun beribadah kepada Tuhan, seakan-akan tidak ada persiapan yang mapan, persiapan yang sungguh-sungguh datang di hadapan Allah. Nah, bagaimana kita mempersembahkan tubuh yang hidup di hadapan Allah, tubuh yang berkenan dan tubuh yang kudus di hadapan Allah, sedangkan waktu pun kita tidak bisa persembahkan dengan baik di waktu beribadah pada Tuhan. Padahal Tuhan menuntut saya dan saudara supaya kita beribadah kepada Dia dengan beribadah yang sejati, sebab itulah ibadah yang berguna masa sekarang dan ibadah yang mengandung janji masa sekarang dan masa yang akan datang. Entah apa yang kita kerjakan di rumah, maka kita terlambat beribadah. Coba bayangkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Coba kembali diulang Bapak anugerah untuk menjadi satu peringatan bagi saya dan saudara, supaya kita belajar mempergunakan hidup kita menjadi satu persembahan yang benar di hati, di mata Tuhan. Ya, baik, perhatikan dengan baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terus kan? Ya. Karena itu saudara-saudara, Ya.
demi kemurahan Allah aku mendasarkan kamu, Ya, terus? supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Ya, terus yang ya. kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita dapat merenungkan ayat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Maka kita harus memulai di waktu kita mau datang beribadah pada Tuhan. Kita harus mulai dengan persiapan yang begitu luar biasa, bahwa aku mau datang mempersembahkan tubuhku kepada Tuhan. Waktu kita harus kita manage dengan baik. Jangan sampai juga dalam masalah waktu pun Tuhan tak berkenan di dalam hati kita. Tuhan tidak berkenan dalam ibadah kita, sebab Tuhan menuntut ibadah saya menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara tahu mengapa ada Sabat? Saudara tahu untuk apa Sabat itu Tuhan? Mungkin kita semua tahu arti Sabat, perhentian. Bagi orang Israel, Sabat ditetapkan oleh Tuhan pada hari Sabtu. Ya udahlah, hari ketujuh aja. Amin ya. Tetapi apa kata Tuhan bagi orang Israel? Untuk masuk Sabat, kamu harus memungut gomer dobel 2 kali lipat, supaya di hari Sabat, hari ketujuh, jangan kamu bekerja, supaya kamu dapat mempersiapkan hidupmu beribadah untuk aku. Saking begitu Tuhan memperhatikan cara ibadah umat bangsa Israel. Maka saya mengatakan, Sabat itu kan merupakan satu waktu yang harus dipersembahkan kepada Allah. Hari ketujuh itu kan waktu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan tetapkan satu waktu yang tidak bisa ternodai oleh umat bangsa Israel. Artinya Israel pada hari ketujuh harus benar-benar mempersiapkan tubuh, jiwa, dan rohnya untuk benar-benar datang beribadah kepada Allah. Maka dikatakan hari ke-6 kamu sudah harus mempersiapkan segala sesuatu apa yang kau perlukan pada hari yang ke-7, sebab hari ke-7 adalah hari untuk aku beribadah kepadamu, untuk kamu beribadah kepada saya, kata Tuhan. Maka kita harus mengambil satu perlindungan di dalam tata ibadah Sabat itu. Mungkin kita tidak melakukan Sabat secara lahiriah, tetapi perlu kita harus memahami makna Sabat itu, supaya kita belajar bagaimana saya, bagaimana saudara benar-benar mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, menjadi satu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Supaya berguna dan mengandung janji. Nah, dikatakan yang berkenan di hati Tuhan, ibadah yang sejati. Dan ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, dan tubuh yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, dan tubuh yang berkenan di hati Tuhan? Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Ya, saya tidak tahu saat ini, saya tidak tahu hari ini sejauh mana saudara mempersiapkan dirimu untuk beribadah kepada Allahmu. Tetapi kita ingin melihat bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh yang hidup itu, tubuh yang berkenan, tubuh yang kudus di hadapan Tuhan, untuk menjadi satu ibadah yang sejati. Bagaimana? Bagaimana? Baca Roma pasal 12 itu.
Ya, apa yang kita lihat di dalam ayat yang kedua, saya mengajak sidang jemaat berinteraksi dulu untuk lebih mudah kita memahami firman Allah. Sebab kalau saya terus nanti dari sini berkoar-koar, mungkin kita tidak begitu tangkap. Tetapi kalau saya ajak berinteraksi, mungkin ada sedikit intermezzonya, sehingga begitu mudah kita dapat nangkap firman Allah. Puji Tuhan ya. Coba baca ayat yang kedua, dan saya mau tanya kepada saudara bagaimana cara kita menanggapi pembacaan firman Tuhan. Ya, coba Pak Anu kali bantu saja, nanti baca semua jemaat. Nanti kita akan temukan di sana bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus dan berkenan di hati Tuhan itu ya. Baik, puji Tuhan terus ya. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Ya, terus tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, Ya. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, Amin. Terus apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ajak sama kita membaca ayat ini dan temukan apa jawaban yang sudah yang saya tadi sampaikan. Yuk, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita miliki? Ayo, apa? Siapa yang mengatakan perubahan oleh pembaharuan budi? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa yang mengatakan jangan serupa dengan dunia? Tunjuk tangan. Yuk, tunjuk tangan. Loh, berarti ada yang belum menemukan jawabannya kan? Sekali lagi saya katakan, untuk kita bisa dapat mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus dan berkenan, apa yang harus kita miliki? Jangan serupa dengan dunia. Tunjuk tangan siapa yang mengatakan itu. Jangan serupa dengan dunia. Terus tunjuk tangan. Berarti siapa yang mengatakan pembaharuan budi? Tunjuk tangan. Siapa yang belum menerima jawaban? Tunjuk tangan. Jadi gimana orang ini? Gimana jawaban orang ini? Coba saya ajak berinteraksi supaya kita lebih memahami dan mengerti. Mudah-mudahan ini menjadi satu berkat bagi kita. Ada orang mengatakan jangan kamu jangan menjadi serupa dengan dunia. Ada orang mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Saya lebih cenderung mendapatkan jawaban dari poin yang kedua, berubah dari pembaharuan budi. Apa itu budi? Budi itu ada paduan akal dan perasaan kita untuk menciptakan satu karakter yang baik dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini kalau budi kita belum mengalami pembaharuan? Tetapi di saat budi kita mengalami pembaharuan, maka akan membawa kita menjadi orang-orang yang tidak serupa dengan dunia. Maka di saat kita tidak serupa dengan dunia, maka disitulah kekuatan dalam jiwa kita, kekuatan dalam kehidupan kita untuk bisa kita mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus dan tubuh yang berkenan di hadapan Allah. Ini perlu dibaharui. Akal budi kita ini perlu dibaharui. Sebab manusia yang tidak mengalami pembaharuan di dalam budinya, maka dia tak pernah berubah
berubah menjadi manusia duniawi, tetapi dia akan tetap menjadi serupa dengan dunia, karakternya serupa dengan dunia, perkataannya serupa dengan dunia, tindakannya juga serupa dengan dunia, hidupnya, pikirnya, pola pikirnya serupa dengan dunia. Sebab apa? Belum mengalami pembaruan akan budinya. Maka di dalam Efesus pasal 4, hendaklah engkau berubah dalam roh dan pikiranmu, supaya kau menjadi manusia yang baru. Tetapi itulah yang paling sulit dibaharui. Pikiran manusia yang masih terbawa-bawa dalam pikiran manusia daging, pikiran manusia yang masih terbawa-bawa dalam manusia lama kita, yang tidak pernah membawa kita beribadah kepada Allah dengan persembahan tubuh yang hidup, persembahan tubuh yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Sebab apa? Sebab akal budi kita, budi pengertian kita belum diubah oleh Tuhan, belum alami pembaharuan. Lihat anak muda sekarang, oleh karena budinya tak dibaharui, dia rela mengorbankan dirinya untuk kehancuran lewat pergaulan, tetapi dia merasa hebat di dalam itu. Sesungguhnya orang yang serupa dengan dunia itu sama dengan orang yang belum mengalami pembaharuan budi. Maka orang yang hancur oleh karena pengaruh dunia, pengaruh pergaulan, pengaruh sesuatu yang ada dalam dunia, itu orang yang belum alami pembaharuan budi, sehingga dia tidak bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Satu kelak dia mengorbankan masa depannya menjadi masa depan yang tidak indah. Maka perlu kita harus belajar berdoa kepada Tuhan supaya setiap budi kita ini mengalami pembaharuan kepada Tuhan. Amin. Nah, apa buktinya? Apa tandanya orang yang sudah mengalami pembaharuan budi itu? Itu kan sekarang pertanyaannya, Bapak. Tadi kan jawabannya sudah ada. Untuk membuat kita dapat menjadi orang yang mempersembahkan tubuh yang kudus, tubuh yang hidup dan berkenan kepada Allah, itu ibadah yang sejati, maka harus lebih dulu kita memperbaharui budi kita. Sekarang jawabannya, atau tanda orang yang mengalami pembaharuan budi, pertama-tama hidupnya tidak menjadi serupa dengan dunia. Amin. Amin. Orang yang mengalami pembaharuan budi oleh kuasa roh Allah, oleh kuasa firman Allah, tidak pernah menempatkan dirinya, tidak pernah menempatkan hidupnya menjadi segambar dengan dunia atau serupa dengan orang dunia, sebab budinya telah dibaharui oleh Tuhan. Tapi kalau saudara selalu membuat dirimu serupa dengan dunia, orang lain mabuk-mabukan, orang lain menjudi, orang lain